Pak. Pak PMBK ya. Tapi di situ sama. Di Anda kan jadi Atlanta mengambil itu kan. Mengambil organisasi dan sekalian hampir semuanya hampir sama. Ini yang akan muncul kan sebagai contoh-contohnya. Kecuali yang saya tidak tahu yang baru kita belum menemukan. Gimana? Bukan salah. Karena kami mau ikut berpikir dapat proyek tidak salah katanya. Tapi kekurang tepatannya, kekurang akuratannya. Bu, ini kan ini yang bagian aljabar ya. Di atas kita dimulai, sekarang kita dimulai dengan pertama tunggal menjemuk, kedua menyajikan matrik data sebagai matrik, yang ketiga itu ini, kemudian komposisi dan sebagainya. Peserta dapat menyatakan data dalam matrik, mereka dapat menentukan fungsi impuls, komposisi fungsi dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai. Kuadrat eksponensial itu adalah CFP-nya, capaian pembelajarannya. Jadi untuk aljabar perbilangan dapatkan ini. Nah, kan kita tidak harus jelas tadi seperti keindahan alam. Ini keindahan alam di Kepulauan Jawa. Saya harus merinci keindahan alam. Yang pertama apa di sini? Menyatakan data dalam bentuk matrik. Yang pertama, siswa kita harus bisa menyatakan data dalam bentuk matrik. Kan? Kemudian bisa menentukan fungsi impuls yang ingin dicapai. Kemudian bisa menentukan komposisi fungsi. Kemudian bisa menggunakan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi nyata dengan menggunakan fungsi. Jadi ada 4 di sini. Yang akan saya buat videonya tadi. Pertama saya akan membuat video tentang menyatakan data dalam bentuk matriks, kan gitu. Kemudian menentukan fungsi impuls, menentukan fungsi komposisi, menentukan menggunakan fungsi atau transformasi fungsi untuk memodelkan dunia nyata yang menggunakan fungsi. Itu kan seperti kan saya harus satu persatu, tidak untuk sekaligus kan? Saya akan memulai dengan menyatakan data mana dulu, atau saya akan memulai dengan fungsi dulu. Kan? Sekarang saya akan memulai dengan menentukan fungsi impuls. Fungsi impuls fungsi. Sebelum siswa bisa menentukan fungsi impuls, apakah tiba-tiba siswa bisa menentukan fungsi impuls kalau dia tidak mengenal fungsi? Ya mungkin kan? Apakah siswa bisa menentukan impuls kalau dia tidak bisa mengenal sifat fungsi? Sehingga dia tahu mana fungsi yang punya impuls, mana fungsi yang punya impuls. Kan begitu. Maka berarti kan kita harus mengerti. Pertama siswa harus tahu dulu kan apa itu fungsi kan. Sehingga dia bisa menyatakan bahwa fungsi itu bla 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 bla. Kan gitu. Dia harus tahu bagaimana sifat-sifat dari fungsi. Dia harus bisa menyebutkan identifikasi sifat fungsi apa saja. Kemudian siswa harus bisa menentukan fungsi itu dari awal sampai dia bisa menentukan akhirnya pada fungsi impuls. Apa indikator siswa bahwa siswa itu sudah bisa memenuhi tujuan pembelajaran ini? Apakah bisa menyebutkan fungsi? Sudah memenuhi belum? Apakah hanya bisa menentukan sifat-sifat fungsi? Sudah terpenuhi belum? Belum kan? Karena tujuan utamanya apa? Fungsi impuls. Menentukan fungsi impuls. Berarti target pembelajaran tercapai kalau siswa sudah bisa menentukan fungsi impuls. Kan itu targetnya. Maka yang kita tagih mana? Yang kita tagih ya menentukan fungsi impulsnya.
Sehingga yang menjadi tujuan pembelajaran adalah menentukan fungsi impuls. Yang ini apa itu pembelajaran? Dia boleh sebut dokumen, tapi tujuan pembelajarannya yang pertama hanya penunjang kan. Nah, fungsinya apa? Proses pembelajaran kita harus dilihat dan sistematis kan. Proses yang kita lakukan dimulai dari siswa bisa menjelaskan apa itu fungsi, bisa mengidentifikasi sifat-sifat fungsi dan seterusnya kan gitu. Kan belum. Jadi pembelajaran kita pertama apa? Setelah saya cek, saya sudah menentukan ini. Harusnya saya awali dengan asesmen diagnosis. Saya cek pengetahuan fungsi siswa. Oh ternyata semua siswa sudah bisa menjelaskan apa fungsi. Ternyata semua siswa sudah bisa mengidentifikasi sifat-sifat fungsi. Hasil di asesmen diagnosis awal. Maka apakah perlu diajarkan lagi? Tidak. Oh, berarti kelas ini tidak perlu lagi ini, tapi kelas ini bahkan dia belum tahu apa syarat-syarat di awal. Sehingga Bapak dan Ibu, kelas A dan kelas B hasil asesmen dari awal itu berbeda, yang sama, karena datanya berbeda kan, bahkan berbeda. Kalau kelas ini sudah mudah, berarti yang ini peserta didik dapat menjelaskan pengertian fungsi, tidak perlu lagi diajarkan, karena siswa sudah menguasai. Tidak perlu lagi peserta didik dapat menentukan operasi aljabar karena mereka setelah hasil asesmen diagnosis awal saya berikan mereka bisa semuanya, tidak perlu saya ajarkan lagi. Jadi langsung pada mana yang belum keutamanya. Nah, itu yang namanya pembelajaran berdasarkan kemampuan siswa, kompetensi siswa gitu kan. Jadi bukan labrak aja langsung buku jalan ajarkan semua pembelajaran. Yang membedakan kurikulum mereka dengan kurikulum sebelumnya seharusnya kan. Bagaimana kira-kira? Sudah belum? Nah, sebetulnya di kurikulum 2013 juga seharusnya begini sebetulnya sama. Konsepnya kan sama orang dasar siswa. Jadi pembelajaran kita lakukan bukan main terabas kan. Sehingga nanti satu kelas dengan kelas lain bisa berbeda konten. Jadi Bapak dan Ibu, yang ini terutama sehingga kita tidak menempatkan dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah hanya itu ya, yaitu menentukan fungsi impuls, menentukan proporsi fungsi. Nah, mana yang setara dengan menentukan impuls dan proporsi fungsi itulah yang perlu kita ajar. Nanti terkait dengan asesmen yang kita lakukan, terkait dengan asesmen yang kita lakukan. Jadi yang ini tidak perlu masuk nilai, ini cukup asesmen formatif, karena bukan target utama. Dan tentu semua siswa, tadi semua kelas bisa, ini kalau tadi kelasnya yang ini bawaannya A dan B ikut sini, ternyata siswa yang sudah di asesmen awal sudah menguasai, kan tidak perlu diajarkan. Tidak sama. Nah, itu pentingnya asesmen awal sampai analisis. Nah itu kita akan kita dapatkan kalau kita tidak melakukan analisis, kan? Kalau kita main bablas saja dan berdasarkan buku tidak akan tidak mengetahui mana yang dibutuhkan siswa. Oh ternyata kalau kelas ini bahkan proses perkaliannya pun belum bisa. Ada beberapa siswa, ya jangan langsung bawa ke sini, ajarin dulu perkaliannya. Ajarkan dulu perkaliannya. Sehingga di kelas itu dia sampai, karena dia harus memiliki dulu pengetahuan yang untuk bisa mengetahui. Kalau dia tidak memiliki pengetahuan tentang yang mengarah ke yang akan dituju, ya mungkin akan kesasar. Makanya ini mentok kan, mentok sudah frustasi, akhirnya lah kebaikan sekolah aja. Apalagi nanti di ujungnya hasil remedialnya dikasih nilai 70 juga kan? Karena istilahnya tidak ada yang naik kelas ya. Sekolah dengan sekolah itu sama kan? Jangan sampai seperti itu. Tapi mereka merasakan. Jadi makanya kenapa kita
kembangkan dan semuanya kita berbagi semua punya. Sekarang nanti tinggal kita olah sedikit, tinggal perbaiki edit gitu. Coba berikutnya Pak yang KTP. Jadi kalau bisa langsung nggak apa-apa dan terus bisa langsung mengkonsumsi. Jadi kan di akhir fase tadi dapat melakukan operasi aritmetika pada polinomial. Ini kan melakukan operasi aritmetika pada polinomial. Itu adalah yang ingin dicapai ini. Target yang ada pada capaian pembelajaran. Yang kedua, jadi menentukan faktor polinomial. Yang intinya menggunakan identitas polinomial untuk menyelesaikan masalah. Kalau Bapak dan Ibu langsung bisa ini, tidak apa-apa. Langsung. Kalau belum bisa gunakan pemetaan. Kita pisahkan dulu agar siswa bisa melakukan operasi, itu kan operasi aritmetika. Berarti tahap pertama kan sebelum bisa melakukan operasi kan harus mengenal dulu pertama apa itu polinomial, kan gitu. Apa polinomial? Tidak harus mengenal polinomial. Kemudian dalam polinomial itu ada istilah derajat polinomial. Kita harus mengetahui dulu, terus nilai fungsi polinomial, melakukan penjumlahan, melakukan operasi apa saja penjumlahan, kemudian Bapak dan Ibu, ini berarti yang kita akan kita ajarkan, harus kita ajarkan kepada siswa secara utuh, ya? Secara utuh untuk mencapai tujuan melakukan operasi aritmetika polinomial. Itu yang harus kita ajarkan. Harus dimulai. Nah, apakah semuanya? Maka balik kita apa? Kita bikin dulu asesmen diagnosis awal kompetensi untuk ini. Kita buat juga yang di bawah, yang di bawah kompetensi ini apa kira-kira yang menjadi materi prasyarat. Kita buatkan materi prasyaratnya. Materi ini yang ada di sini kita buatkan sampai materi yang melebihi di asesmen dulu. Kita lihat berapa. Apakah siswa semuanya sudah memenuhi materi prasyarat? Oh, sudah, oke. Apakah yang indikator satu siswa sudah tahu tentang polinomial? Oh sudah, semuanya sudah, berarti kan tidak perlu lagi diajarkan. Lewat, kelas itu tidak perlu lagi diajarkan. Kelas lain perlu. Maka kelas lain yang perlu ya harus diajarkan. Kalau kelas yang tidak perlu ya harus diajarkan. Yang kedua, derajat polinomial. Ternyata semua anaknya karena mereka lebih aktif belajar lebih dulu di rumahnya, sehingga waktu di asesmen dari awal mereka sudah menguasai juga. Semuanya bisa. Ya udah nggak perlu diajarkan lagi kan itu. Jadi hasil dari asesmen awal itu kita dapatkan berarti anak di kelas ini dia akan kita pelajari langsung saja, mulai dari menjumlahkan operasinya. Udah. Jadi anak kelas lain, oh ini kita harus dari awal. Oh di sini ada anak yang harus prasyarat, minimal dia harus tahu tentang pangkatnya, perkalian dan sebagainya. Nah, hasil itu yang sangat menentukan pada pencapaian. Nah kira-kira kalau di sini mana yang menjadi tagihan kita? Apakah menjelaskan pengertian polinomial menjadi tagihan kita? Menjadi tagihan kita kan? Tidak kan? Karena bukannya tujuannya kan? Tapi yang menjadi tagihan apa? Melakukan operasi kan? Nah, jadi yang 1, 2, 3 itu cukup ditagih melalui asesmen formatif. Yang cukup di asesmen formatif kan itu. Kalau yang 4 sampai 7 formatif dan sumatif. Sehingga siswa itu terlalu banyak juga kan? Dan tepat gitu kan. Sehingga nanti ketika remedial pun apa yang belum. Sehingga dengan demikian diharapkan sudah besar. Nah, dan itu. Jadi kenapa kita perlu membuat ini? Kemudian
nanti kita dengar berapa waktu sih kan? Bapak dan Ibu bisa melihat, oh ternyata siswa di kelas ini kemungkinan lebih banyak lagi waktu di tetapannya. Ternyata anak-anaknya terlalu banyak. Oh yang ini cukup karena mereka hanya mempelajari 4 sampai 7 cukup 6 jam bisa jadi seperti itu. Jadi pembagian apa yang harus menjadi perhatian kita adalah kalau Pak itu ada di contoh analisis F. Kita menentukan akan mulai dari ini hanya kekurangan, tidak akan. Bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama mungkin akan mendengar. Jadi memang kalau yang teman-teman guru sekolah berat, guru yang namanya tujuan pembelajaran itu kompleks. Tapi tidak jelas cara menyusun seperti apa. Karena di sini ada materi, ada kompetensi, ada materi dan ada variasi. Saya berharap kebetulan pada saat saya mengisi webinar matematika nasional MN Nusantara memberikan masalah teknik ini saya sampaikan. Pada saat itu saya berbicara dengan Pak Yogi, orang yang bertanggung jawab terhadap berbagai juga. Mungkin benar-benar berharap beliau mendengar itu Mas Ibu. Dan ternyata pada panduan pembelajaran yang muncul pada tahun 2022, cara yang saya sampaikan pada saat itu dan kemudian ada contohkan untuk teman-teman yang belajar. Jadi contoh cara yang tadi menggabungkan antara kompetensi dan materi ya, itu bermuncul pada panduan pembelajaran asesmen yang muncul 2022. Silahkan di lampirannya ada. Jadi beberapa mudah-mudahan waktu saya mengisi sama-sama dengan Pak Yogi melihat itu dan ada teman yang memberikan masukan. Jadi itu caranya. Nah, hanya ini yang perlu Bapak dan Ibu ketahui di sini. Ini ternyata kita semuanya dari taksonomi buku. Belum tercatat. Kalau Bapak dan Ibu modern setara dengan apa? Ternyata ini menggunakan Marjano. Ini memodalkan itu setaranya dari mulai ketiga offline penggunaan sampai ke kreasi. Jadi tentang kompetensinya dari offline sampai creation. Kalau diarahkan ke belum tagihan yang diminta itu mulai dari bisa menentukan sampai membuat kreasi. Jadi dia mulai menggunakan. Jadi kalau dari Ibu, silakan nanti kalau ketika kita menggunakan gunakanlah format ini. Pertama untuk menjelaskan kompetensi apa saja. Jadi di bawahnya Pak, untuk di bawah ini masih yang dia pembelajaran terus dia pembelajaran terus bawa lagi. Nah ini memodelkan apa kita dari nah caranya bagaimana? Kalau Bapak dan Ibu paham silahkan buka di kata kerja taksonomi itu. Kalau belum dan kesulitan banyak kan. Pertama cari di buku-buku yang diterima pemerintah kan ada tujuan pembelajaran. Sampai itu yang mencoba ini dengan kita kembangkan. Atau yang paling enak sekarang gunakan saja ChatGPT. Ada yang mau bisa menggunakan ChatGPT? Kan gue sekarang mau laptop kan? Ya. Oke, kita langsung aja menggunakan ChatGPT sekarang deh. Ya. Dan dibuka. Kalau kebetulan baik-baik ada tuh, sudah. ChatGPT. Baik Bapak Ibu, langsung kita praktekkan aja ya. Masing-masing di bawah laptop langsung ke ChatGPT. Kita tahu sebelum pernah menggunakan
kurang ini Pak. Boleh yang kedua Bu dengan Ibu Diserta. Ketuntasan akhir yang ada adalah ketuntasan tujuan pembelajaran. Maksudnya dalam sulit, kalau anak dikasih tinggi, ketika kesulitan bisa tertentukan. Nah, nanti tidak bukan seperti KKM dulu, jadi kalau bentuk boleh dalam bentuk berapa, boleh. Kita kan nyaman, jangan. Jadi dan jelaskan ada PD-nya ada, ya kan. Kemudian, bagaimana untuk terdepresiasi baik? Misalkan contoh yang lain adalah menggunakan private classroom, pembelajaran terbaik. Itu optimalkanlah IT yang ada. Untuk membuat video, untuk membuat presentasi pun sekarang mudah banget Pak. Sekarang tinggal beberapa web artificial intelligence semacam Python, kalau disiapkan di jenis. Kita cukup menggunakan buat tema apa, dia akan keluar materinya. Jadi model saya memang LKPD. Saya dikasih jam di sekolah 37 JP. Jadi ada fisika, biologi, sosial. Kalau biologi saya ada 2 kelas, fisika 3 kelas, sosial 2 kelas. Saya tidak merasa lelah seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, karena saya jujur saja LKPD saya sekarang sudah mau sampai LKPD 5. Memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Haji, saya berbasis LKPD. Saya tidak capek, saya selalu mengelompokkan anak, kadang-kadang berdua aja, kadang sesuai gaya belajarnya, kadang memang ya saya undi juga gitu kan, mereka bosan. Jadi mungkin tadi boleh nanti di pembelajaran berdiferensiasi kita saling sharing. Cuma tadi yang disampaikan oleh Pak Haji itu memang benar. Kadang memang dalam matematika saya kemarin bingung juga dalam, mungkin ini boleh saya kasih dari tanggapan penguatan dari mungkin pengalaman saya dalam pembelajaran. Nanti mungkin di BIMTEK berikutnya boleh kita sharing. Makasih. Ada lagi Bapak Ibu? Saya mau bertanya Pak, hubungannya dengan, karena di sekolah kami baru tahun ini mau mengadakan Kukuh Merdeka dan itu di kelas 10. Dengan saya mengajari kelas 11 dan 12. Tapi kendala saya selama, karena saya belum pernah mengajar Kukuh Merdeka ya Pak. Ini kita bicara sekarang ke Kukuh 13. Itu kan kita terbagi KIPS ya, kalau Kukuh Merdeka malah bercampur, nanti kita menentukan yang bisa, yang sedang gitu ya, middle atau yang bisa. Kalau dulu saya agak terkendala di kelompok IPS Pak. Kegiatan kita pada sesi kedua ini semoga bermanfaat dan bermakna, juga memberi perubahan pada kita dalam mengajar dan pembelajaran di kelas. Untuk kegiatan kita hari ini, mari sama-sama kita baca Hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan bahwa acara hari ini, mohon dimaafkan. Kegiatan kita akan terus berlanjut. Ada sesi online ya Bu di bulan September. Nunggu informasi nanti dari Ketua MGMP Matematika SMA. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia menyiapkan konsumsi nih. Aduh. Gak apa-apa lah, emansipasi. Ayo Bebo, ngambil dulu. Sambil nunggu peserta yang lain. Jawaban di belakang. Kosong emang. Aduh.